Talk dengan tema UX Fundamental. Baiklah, saya akan share screen. Um, Baik, apakah sudah tampil? Oke, sebelumnya perkenalkan saya Ridul Nawawi dari divisi UI Design Internship Coding. Ini saya akan menjelaskan apa itu UX Fundamental. Apa sih yang kita pelajari sekarang? Itu ada dua, yaitu empati dan critical thinking. Ini merupakan basic atau dasar dari UX sendiri. Selanjutnya, apa itu UX fundamental? UX fundamental itu adalah aspek penting dalam menciptakan sebuah produk digital yang sukses. Hal ini melibatkan pemahaman akan kebutuhan dan perilaku pengguna, serta merancang antarmuka yang intuitif, efisien, dan menyenangkan untuk digunakan. Desain UX mencakup berbagai disiplin ilmu seperti riset pengguna, desain interaksi, arsitektur informasi, dan juga desain visual. Dengan menguasai dasar-dasar UX, desainer dapat menciptakan produk yang memenuhi kebutuhan pengguna sekaligus mencapai tujuan bisnis. Apa itu empati? Empati adalah kemampuan untuk memahami secara emosional apa yang dirasakan oleh orang lain, melihat dari sudut pandang mereka dan membayangkan diri di posisi mereka. Contohnya seperti merasakan rasa frustasi, kecewa, keinginan, kebiasaan, kebutuhan, dan tujuan bahkan motivasi mereka. Nah, apa bedanya empati dengan simpati? Kalau empati itu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, sedangkan simpati adalah pengakuan atas penderitaan orang lain, tetapi tidak dapat sepenuhnya memahami rasa sakit yang dialami oleh orang tersebut. Singkatnya, empati itu I feel with you, aku merasakan dengan kamu. Kalau simpati, I feel for you, aku merasa untukmu. Nah, kenapa empati itu penting? Empati merupakan salah satu aspek kunci dari dasar-dasar UX untuk memahami pengguna. Hal ini melibatkan penelitian dan analisis audiens target untuk menentukan kebutuhan, tujuan, dan poin-poin penting. Dengan memahami pengguna, desainer dapat membuat produk yang memenuhi kebutuhan mereka dan memberikan pengalaman yang positif. Menurut Jacob Nielsen, you are not user. Artinya, jika kita membuat sebuah produk, kita pasti mengetahui bagaimana produk tersebut bekerja, tapi belum tentu dengan user dari produk yang kita buat. Kita harus memiliki empati untuk memahami masalah yang akan diselesaikan. Nah, bagaimana cara berempati yang baik? Kuncinya adalah menjadi pendengar yang baik. Jadi, pendengar yang baik dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan data untuk mengawasi secara langsung apa yang bisa lakukan, bagaimana user berpikir, dan apa yang user inginkan. Tujuannya sendiri adalah untuk dapat berempati melalui perspektif user atau pengguna. Berikut cara pengumpulan data untuk berempati. Yang pertama ada kualitatif, itu
Teknik pengumpulan data secara vertikal atau berfokus pada penggalian informasi secara mendalam atau non-numerik. Biasanya dilakukan dengan cara in-depth interview atau focus group discussion atau diary discussion dan lain-lain. Ini seperti memahami pendapat pengguna atau yang dirasakan melalui penjelasannya sendiri. Berikutnya ada kuantitatif, yaitu teknik pengumpulan data secara horizontal atau berdasarkan banyaknya jumlah data yang diperoleh atau numerik. Contohnya seperti survei, data analis, dan lain-lain. Teknik kuantitatif ini berhubungan dengan angka-angka. Selanjutnya yaitu critical thinking. Apa itu critical thinking? Critical thinking atau berpikir kritis adalah keterampilan yang memungkinkan seseorang membuat keputusan yang logis berdasarkan informasi yang didapat dan diolah sesuai kemampuan. Kenapa critical thinking itu penting? Pertama, lebih cepat dan lebih mudah menyelesaikan masalah. Selanjutnya, mengetahui kemampuan diri. Selanjutnya, bisa berpikir open-minded dan dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Selanjutnya, proaktif dan juga masa orientednya masa depan. Selanjutnya itu meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan dan dapat mengevaluasi validitas argumen dan juga mengetahui potensi dampak yang dihasilkan. Nah, bagaimana cara meningkatkan kemampuan critical thinking? Yang pertama itu kita selalu banyak bertanya atau bertanyalah jika kamu berasumsi. Rasa keinginan tahuan yang tinggi merupakan salah satu kunci utama untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Hal ini bisa dipraktikkan melalui dua cara, yaitu bertanya kepada diri sendiri dan juga orang lain. Contohnya berarti mengeluarkan prinsip 5W1H, itu what, why, where, when, who, and how. Ketika didapatkan dengan informasi baru atau suatu permasalahan. Selanjutnya itu yang kedua, mendengarkan secara aktif. Maksud dari poin ini adalah kita benar-benar mendengarkan ketika orang lain sedang berbicara atau menyampaikan sebuah ide. Hal ini dapat membuat kamu lebih mudah memahami perspektif mereka. Dengan mendengarkan mereka, kamu juga bisa memberikan respon sesuai dengan situasi atau topik yang sedang dibahas. Selanjutnya yang ketiga yaitu mempertimbangkan segala kemungkinan hal. Hal ini dapat dilakukan saat ingin mengambil keputusan atau sesuatu. Saat ingin melakukan apapun yang mungkin dapat mempengaruhi orang lain, coba pertimbangkan hasilnya, baik itu positif maupun negatif. Contoh pertimbangannya adalah apakah hal tersebut akan mengubah sesuatu. Nah, jika iya, apakah perubahan tersebut positif atau negatif? Siapa saja yang akan terpengaruh oleh perubahan itu? Setelah mengetahui jawaban atas serangkaian pertanyaan tersebut, maka kamu dapat mempertimbangkan cara yang dapat digunakan untuk mengantisipasi berbagai macam situasi. Yang keempat yaitu evaluasi bukti yang ada. Gunakan pengalaman dan fakta sebelumnya untuk membantu kamu membuat keputusan saat ini melalui pemikiran kritis. Pernahkah kamu menghadapi proyek atau tantangan serupa sebelumnya? Apa yang kamu pelajari dari pengalaman itu? Dengan melakukan penelitian, menyortir fakta dan menggunakan pengalaman sebelumnya sebagai bukti yang ada, kamu dapat mencapai solusi yang lebih dapat diterapkan dan efektif untuk digunakan saat ini. Apa saja sih langkah-langkah yang bisa dicapai untuk critical thinking atau berpikir kritis? Berikut langkah-langkahnya yaitu pertama, identifikasi masalah atau pertanyaan tak asumsi. Spesifik mengenai pertanyaan yang akan diajukan. Yang kedua, kumpulkan dan atur data informasi. Temukan beberapa sumber yang menyajikan perspektif dan sudut pandang berbeda. Ini akan memastikan bahwa kamu tidak menciptakan bias dengan hanya menyajikan data yang mendukung opini awal. Selanjutnya yaitu analisis data, informasi, dan sumber. Evaluasi kredibilitas dan reliabilitas sumber informasi yang diperoleh. Cari bias dalam metode pengumpulan data
yang kamu temui. Yang keempat itu tentukan signifikansi. Tetapkan informasi mana yang paling penting untuk masalah yang kamu hadapi. Mungkin akan memiliki atau tidak. Mungkin kamu memiliki atau tidak memiliki cukup informasi yang relevan untuk membuat keputusan yang tepat. Yang kelima itu membuat keputusan dari berbagai kemungkinan solusi yang ada. Mana yang paling didukung dengan data informasi yang diperoleh. Selanjutnya yang terakhir itu mengkomunikasikan hasil atau solusi. Sampaikan keputusan hakim kepada pemangku kepentingan seperti bos atau klien. Nah, selanjutnya itu skill dalam critical thinking. Yang pertama ada observasi. Observasi bukan kemampuan untuk memperhatikan atau memprediksi peluang-peluang masalah dan solusi. Soalnya ada analisis. Analisis itu pengumpulan pemahaman dan interpretasi data dan informasi lainnya. Selanjutnya itu menyimpulkan dari berbagai sumber. Itu menarik kesimpulan berdasarkan data, informasi, serta pengetahuan dan pengalaman pribadi yang relevan. Selanjutnya itu komunikasi atau mengkomunikasikan, berbagi dan menerima informasi dengan orang lain baik secara lisan dan tertulis. Selanjutnya yang terakhir, penyelesaian masalah. Proses pengumpulan analisis dan komunikasi untuk mengidentifikasi dan pemecahan masalah solusi. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Itulah guna dari UX, dasar-dasar UX. Itu kita bisa mengetahui empati dan dasarnya itu empati dan critical thinking. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Ini ada pertanyaan dari teman-teman. Sekian presentasi materi coding untuk hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.